Seperti kakak adik, kita ngobrol, kita bercanda, kita berantem ya Bu. Tapi berantem ya, bener. Ya, Oke, Gaps People, selamat datang di channel Gaps Diet Indonesia. Saya Yuni Raharja, Gaps Practitioner Anda. Hari ini kita masih dalam episode Gaps Story, Gaps Hero. Saya ingin memperkenalkan Gaps Hero kita hari ini, pada episode kali ini. Namanya Ibu Ima. Ibu Ima ini sudah menjalani Gaps protokol mungkin sudah cukup lama ya Bu ya. Tapi kalau yang pendampingan dengan saya berapa? Baru sebulan ya Bu ya, lebih lah ya. Kalau bersama Bu Yuni 1 bulan, belum seminggu ya. Kalau kenalnya cuma beda sebulan. Cuma beda sebulan ya, dari Desember ya. Dari sebulan ya. Iya, akhir Desember. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ima telah mau berbagi bersama kita di episode Gaps Hero kali ini. Saya percaya pengalaman Ibu Ima ini dapat menyemangati diri Ibu Ima untuk lebih progres lagi karena dan menyemangati teman-teman lain juga yang sekiranya membutuhkan menjalankan Gaps protokol. Sebelumnya Ibu Ima boleh sharing latar belakangnya kenapa sampai menjalankan Gaps protokol, Bu? Saya sebelum menjalani Gaps protokol ini sudah dibilang jungkir balik ya. Nah, apa yang saya alami bukan mungkin lagi, memang sangat tidak enak. Selama berbulan-bulan saya ngerasa tiap saya buang air rasanya tuh kayak seperti belum tuntas. Tapi sepertinya belum tuntasnya itu di ujung rektumnya itu kayak seperti tidak plong dia keluar. Masih ada kayak menghambat. Kayak menghambat. Berbulan-bulan saya jungkir balik, saya searching. Saya mungkin ada searching sampai sebulan penuh dari November sampai Desember. Saya sebulan penuh ya, persis banget. November akhir sampai Desember akhir, sampai ketemu akhirnya saya Gaps. Saya Gaps. Terus akhirnya menjalani sendiri ya Bu ya? Iya, saya menjalani sendiri tanpa ada dibimbing. Saya jadi benar-benar berdasarkan plek apa yang diposting, saya bulat-bulat. Tapi saya nggak berhenti. Saya seperti bikin hashtag. Saya bikin hashtag. Nanti saya bikin hashtagnya Gaps Diet. Sampai akhirnya ketemu saya tanggal 28 Januari malam. Akhirnya berjodoh ya Bu ya, kita ketemu ya Bu ya. Iya, saya Gaps Diet. Di situ langsung muncul nomornya Bu Yuni. Jujur saya merinding. Saya tuh nggak ada bimbingan. Saya benar-benar saya lihat buku di salah satu akun itu benar-benar saya ikutin. Masih trial and error. Sampai ketemu saya Bu Yuni. Saya ketemu Bu Yuni seperti kayak ada teman saya. Ya, seperti kakak adik ya Bu ya. Seperti kakak adik, kita ngobrol, kita bercanda, kita berantem ya Bu. Tapi berantem ya, bener. Ya, kita dari ngobrol, ketawa-ketawa ya Bu ya. Akhirnya beda pendapat, udah deh Bu, jangan online, Ibu datang aja deh, kita ngobrol gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang arahan dari Dr. Campbell sendiri, Gaps itu tidak serta-merta dijalankan hanya Gaps, tapi juga banyak metode-metode lain yang mendukung kesuksesan menjalankan Gaps. Salah satunya itu dengan konseling. Atau misalnya kita kan want to go natural kan, semuanya kan natural. Jadi juga disarankan pakai homeopati atau pakai jamu-jamuan, naturopati, atau dengan senam gitu, dengan pijatan. Konseling itu salah satu yang dijalankan. Nah, kebetulan ketika assessment kita pertama kali, saya merasa ibu itu perlu didampingi dengan konseling. Nah, sebenarnya bisa nih, maksudnya bareng sama saya gitu kan. Tapi saya merasa akan lebih fokus kalau misalnya ibu untuk konselingnya itu dibantu sama partner saya. Jadi biar kalau membahas tentang makanan dan diet ke saya, kalau membahas tentang yang lain-lainnya gitu
yang secara psikis ya, untuk psikis bisa ke partner saya begitu. Makanya waktu itu saya sarankan jalan bareng, dan memang kan ya di tengah jalan seiring dengan kita menjalani gap protokol ini kan memang ketahuan kan ada mental blockingnya di mana gitu, dan di situ kan dengan adanya dijalankan konseling itu jadi kan bisa ketahuan gitu. Oh ternyata ini ibu mental blockingnya begini karena sebenarnya ibu selalu maksudnya ibu mau jalanin ini yang bener nih gitu. Oke saya paham deh gitu, jadi saya juga kita bisa jalannya lebih enak. Kalau misalnya Bu suka dukanya waktu menjalankan GAPS bareng sama saya deh, atau enggak GAPS waktu sendiri, suka dukanya itu bagaimana? Mungkin bisa di-share. Suka dukanya selama 1 bulan lebih ini ya? Ya. Kalau dibilang sebenarnya sukanya pasti banyak lah. Karena saya kan seperti dibimbing ibu, jadi saya banyak belajar dari Bu Yuni. Ibu ini kurang tiroidnya terganggu. Saya itu pelajari nanti tuh tiroid. Pokoknya apa yang Bu Yuni sebut-sebut tuh selalu sih. Oh ya tiroid, ini tiroid. Kalau tiroid itu kekurangannya kayaknya yodium. Itu memang saya jadi belajar. Ibu ini kortisolnya tinggi. Kortisolnya tinggi. Saya baca di kortisol. Jadi saya banyak belajar. Kalau dibilang dukanya sih sebenarnya tidak ada. Tapi lebih kepada saya sendiri sebenarnya masalahnya. Jadi ketika saya belajar, Bu Yuni, jadi saya apa yang Ibu Yuni sampaikan ke saya, nanti saya pelajarin. Jadi kayaknya mentok, Bu Yuni ini kenapa gini? Karena saya baca. Jadi padahal saya nggak sebutin mahasiswa kedokteran loh. Mahasiswa kedokteran, tapi nggak tuntas karena nikah. Benar. Iya, semester 5. Semester 5 loh. Bu. Tapi sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Pasti Tuhan punya rencana lain buat Ibu ya. Kemarin kan kita kan baru ketemuan dan Ibu kasih saya kan update nih progres gitu kan. Kalau dalam waktu yang cukup singkat sebenarnya 1,5 bulan, yang memang Ibu sih terus terang saya kasih jempol 2, kalau misalnya saya bisa angkat kaki saya kasih 4 jempol buat Ibu. Maksudnya dengan segala keterbatasan Ibu gitu kan, Ibu tetap breakthrough, tetap jalan gitu kan. Biarpun kita ada argumen di sini dan di sana, tapi Ibu tuh tetap gitu loh, semangat, itu luar biasa banget gitu kan. Sampai saya bilang ya udah Ibu senyamannya Ibu jalanin gimana dulu, nanti kesulitannya di mana baru kita bahas gitu kan. Dan itu juga Ibu sudah mendapatkan progres, betul gak? Kemarin Ibu cerita sekarang kulit sudah lebih mulus, lebih halus ya, dan kulit muka lebih cerah ya, sudah tidak ada kerutan-kerutan menghilang semuanya, rambut tambah tebal ya Bu ya. Terus gimana Bu? Ibu yang cerita mungkin lebih enak Bu. Ya selama saya ketemu sama Bu Yuni, di situ saya kan baca di uji buku laporan detox bath ya, detox bath. Jadi setiap memang jadi hampir setiap hari sih saya bisa dibilang detox bath. Jadi saya campur baking soda kadang-kadang, kadang-kadang saya bikin Epsom. Jadi benar-benar yang sampai adik saya bilang ini saya bukan melebihi. 2 minggu lalu video call kita bersama mama dan adik. Dia ngomong, "Kak, kamu kayaknya seger banget." Oh, beneran? Kalau itu saya nggak bohong. Emang bener. Saya nggak bohong. Oh. Itu dia bilang. Dia bilang, "Kak, kamu muka kamu kok jadi lain?" katanya gitu. Lain gimana? Enak ngelihatnya. Dibandingin saya ketemu yang bulan November itu ngeri katanya, ngeri. November muka kamu tuh serem. Dia bilang gitu, November dia bilang. Dan sekarang Februari awal Maret ya. Jadi dalam Iya. Itu akhir November 12 1 2 3 bulan. Kak, ngeliat kamu muka kamu kok enak. Sampai mama bilang, "Udah bagus ya, seger ngeliat kamu nak," kata gitu. Tapi dengan bahasa keterbatasan karena beliau stroke. Nah, iya, memang saya lihat sambil saya ngaca-ngaca. Saya aja ngeliat kaca. Tapi sekarang udah lebih cantik, udah lebih berisi. Amin. Rambut udah lebih tebal ya Bu. Besok bisa nyambung Bu. Lebih ngembang. Besok bisa nyambung saya Bu. Rambut lebih ngembang. Saya juga bingung. Sampai saya bilang sama Bude, kok rambut saya jadi ngembang sekarang? Udah tuh ininya tebel, helainya tebel. Ya.
Iya, iya, Folikel helainya itu rambutnya tebal. lebih tebal ya. Iya, folikel Ya. rambutnya biasanya itu halus kayak tipis gitu. Karena Kayak tipis sebenarnya gitu. sudah membaik, jadi sudah meregenerasi selnya dengan GAPS protokol ini. Jadi semuanya tuh sudah diperbaharui secara Iya. selnya ya Bu ya. Seperti pernah saya konsul ke Bu Yuni ya, yang tanggal berapa ya? Bu Yuni, saya sebelum GAPS saya pakai sampo yang merek satu. Ketombean ya. Ya, ketombean saya hilang. Pokoknya saya pakai satu kali ketombean hilang. Setelah saya sekarang nggak pakai sampo itu, saya pakai sampo yang lebih ramah, yang pokoknya paraben free, sales free. Ketombe itu malah makin ada. Ya, Bu Yuni sampaikan itu tiroid ibu terganggu. Gimana Bu Yuni? Kasih kuning telur. Kuning telur. Saya bikin kuning telur sampai kering. Saya bilas benar-benar bersih. Terus kalau pas samponya ini keluar. Jadi dia tuh setelah dilihat sama Mbak yang di rumah, kulitnya yang di rambutnya itu ketombenya dia ngambang, yang tadinya lengket ngambang. Jadi memang benar-benar dia kelupas. Itu memang luar biasa. Kalau GAPS ya benar luar biasa. Memperbaiki regenerasi dalam sel tubuh. Walaupun memang die off-nya saya lupa ngomong kemarin sama Bu Yuni menanyakan. Tapi saya tuh tahu die off. Jadi dia nggak ada sakit, nggak ada gimana, enggak. Jadi, tapi saya nggak nganggap itu, enggak. Saya tidak terlalu menghiraukan itu karena di balik semua itu sudah banyak perubahan yang berarti buat saya. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil pun saya justru nggak hirauin. Saya nggak hirauin. Dan kemudian saya pernah tidak sengaja dengar Bu Yuni nyampaikan, Bu, nanti kalau misalnya Beckham, nanti dipijat itu. Saya waktu Bu Yuni ngomong itu saya bisa pikir Beckham. Langsung saya tanya sama si yang gede, Abang dulu waktu terapi dulu tes akpol kaki O itu ada Beckham nggak di sana? Yang dulu kita 3 tahun yang lalu ada Mami. Entah kenapa tuh saya langsung kontak itu Bu Ana. Bu Ana masih ingat saya nggak yang dulu anak saya dulu mau tes akpol tapi gagal. Ini saya ingat Ibu Ima, apa kabar Bu? Saya jelaskan, Bu Ana saya seperti ini radang gini. Ibu Ana sekarang masih melayani terapi, masih. Jadi saya sekarang sambil semuanya. Tapi bukan berarti saya mau rebut. Ya, saya sudah Beckham. Saya sudah totok, punggung sama refleksi. Ya. Jadi bukan berarti saya ingin berebut semuanya apa yang saya dapat, enggak. Tapi saya ingin selaras. Saya ingat omongan Ibu. Itu yang paling penting. Ibu Yuni, selaras. Kata-kata itu. Jadi selaras. Saya itu aja. Sampai kemarin ke mobil, saya bilang ke anak-anak yang menjemput, Abang, Adek, Sabtu kita makan ya ke Daking, mau nggak? Oh Mami, mau. Emang Mami bisa makan? Tanya si kecil. Bisa. Nanti Mami ngambil dagingnya nanti yang empuk yang dekat-dekat tulang. Beneran Mami bisa? Kayak sepertinya dia tuh kayak hilang dia. Saya sedih sih dia ngomong gitu. Ketika dia bener Mami bisa makan, beneran Mami bisa Nak, bisa. Nanti kita bikin setiap Sabtu kita jalan ya Nak ya. Dia happy banget. Belum pernah saya lihat dia happy itu si kecil itu. Bu, sebenarnya Ibu punya masalah GAPS. Saya juga pernah masalah GAPS. Hampir semua orang itu sebenarnya in some way mereka punya masalah GAPS. Cuma masalahnya sedikit atau banyak saja. Nah, Ibu kan udah ngejalanin, udah merasakan manfaatnya. Ibu ada pesan-pesan nggak buat pemirsa yang nonton acara kita kali ini? Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan mereka untuk mereka menjadi yang lebih baik gitu, secara kondisi kesehatan atau fisik atau mental? Kalau saran dan masukan dari saya mungkin lebih ke masukan. Apapun yang kalian alami, bikin jurnal untuk diri sendiri itu penting sekali. Karena ketika kita bikin jurnal untuk diri kita sendiri, kita mengingat, oh ya kemarin apa, oh ya kemarin salah apa, sampai dan seterusnya. Kita boleh belajar banyak, tapi jangan sampai kebentur dengan apa yang kita jalanin, apa yang kita pahamin,
ketika kita didampingi praktisi yang seperti saya alami dengan Ibu Yuni, jangan sampai itu kebentur sehingga apa yang kita jalanin jadinya buyar. Dalam arti mungkin selaras yang informasi yang kita dapatkan dari luar, yang didampingi dengan Ibu Yuni, yang kita jalani bisa selaras dan jangan sampai terjadi benturan. Dan juga kemudian dari segi makanan saya dapat belajar dari Ibu Yuni. Bu, makanan minuman itu tidak mutlak. Saya belajar lagi. Oke, kalau untuk mungkin jenis sayuran kalau tidak organik lebih bagus tidak makan. Saya itu ingat omongan yang Bu Yuni kemarin. Masukan saya kembali apapun itu mungkin dari ekonomi, ada yang bisa membeli, tidak bisa membeli, jangan terlalu kita memaksakan. Jadikanlah makanan itu menjadi obat kita. Setuju. Sebisa mungkin apa yang bisa kita beli atau yang bisa kita tidak beli, jangan kita merasa sedih. Itu yang terutama. Saya nggak bisa seperti dia. Aduh, saya sudah mengalami seperti itu. Aduh, bisa nggak ya saya nggak bisa asal beli sudah itu. merubah pola hidup aja sudah ada perubahan ya. Iya, betul. Apa yang sekarang kita sudah mengganti pola hidup, bukan pola makan. Betul. Mengganti pola hidup. Iya, karena pola makan itu sama pola yang kita jalan itu selaras. Yang penting selaras. Saya selalu ingat itu dari mulai kemarin. I love you full deh. Selaras. Udah dicoba, bagus banget. Senang saya. Puji Tuhan. Aduh Ibu, saya akan senantiasa terus mendampingi Ibu. Kalau Ibu masih percaya sama saya untuk kita jalan sama-sama. Percaya. Saya yakin percaya Ibu pasti akan lebih sehat lagi di kemudian hari. Amin. Pasti Amin. akan lebih banyak lagi hal yang bisa kita capai sama-sama. Ya Ibu juga bisa lebih TOP BGT deh ya. Oke. Amin. Demikian para Gaps People, cerita Gaps Hero kita pada episode kali ini. Cerita Gaps Hero adalah cerita dari real people, real hero, transforming from Gaps People into Gaps Hero. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada episode Gaps Hero berikutnya. Sampai jumpa.